Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita update lagi saham PTBA ya teman-teman ya. Yang menarik ini ya, karena ada statement dari Menteri ESDM ya bahwa PTBA kalau tidak melaksanakan hilirisasi maka akan mendapatkan sanksi ya. Nah ini tentu saja mengkhawatirkan beberapa investor teman-teman ya. Jadi indikasi bahwa saham-saham BUMN itu sekarang sudah mulai tidak terlalu independen ya teman-teman ya, karena terpengaruh oleh beberapa kebijakan pemerintah yang kadang mungkin kurang begitu menguntungkan ya bagi perusahaan ya. Jadi kalau sebuah perusahaan itu terlalu banyak cawe-cawe dari pemerintah ya pengalaman selama ini ya teman-teman, itu perusahaannya kurang bagus teman-teman. Nah, nanti kita lihat apakah kebijakan pemerintah ini terkait dengan hilirisasi itu akan menguntungkan PTBA atau justru malah memberatkan atau merugikan PTBA ya. Nah, nanti kaitannya dengan pendapatannya, kemudian juga labanya ya. Jadi saham PTBA kemarin sempat turun ya, walaupun turunnya nggak terlalu dalam ya teman-teman. Ini turunnya ini lebih ke arah ini profit taking ya, karena beberapa investor yang terutama trader yang masuk di harga 2.300, 2.250 ini udah cuan lebar nih teman-teman ya, di 2850 ya, makanya mereka profit taking. Nah kemudian ditambah dengan statement pemerintah yang menurut saya kurang begitu menyenangkan ya bagi investor ya. Jadi nanti kita lihat nih ya. Tapi secara teknikal ini PTBA sebenarnya sudah bagus ya. Tinggal kita lihat sentimen terdekat itu kan ada RUPS ya. RUPS itu kalau nggak salah dilakukan akan ini ya, pemanggilan rapat akan dilakukan melalui situs web 21 Mei ya. Ini undangannya 21 Mei. Rapat pemegang saham tahunannya itu Kamis 20 Juni ya. Jadi Kamis 12 Juni. Nah, nanti kita lihat nih hasil RUPS-nya itu seperti apa ya. Kalau hasil RUPS-nya menguntungkan bagi investor ya, terutama bagi prospek pendapatan PTBA ke depan dan juga labanya, tentu saja harga saham PTBA ini bisa naik ya. Ya siapa tahu bisa naik lebih tinggi lagi ya kalau isunya strategis ya, bagus ya. Kayak kemarin tuh saham Adro itu isu split off itu naik sampai 4.000 ya. Nah, ini PTBA ini kan baru 2.700 ya. Setidaknya harusnya kalau ada sentimen positif dia bisa naik sampai ke 3.000. Sentimen positifnya apa ya? Salah satunya dividen, kemudian potensi pendapatan di tahun berikutnya ya. Walaupun di triwulan 1 kayaknya hampir semua sektor batubara itu turun ya, pendapatannya turun. Nah, kita lihat ya, dividen PTBA itu ya di kemarin tahun kemarin dia dibagikan di kumditnya 22 Mei ya. Nah, jadi ya hampir sama lah ya. Ini RUPS-nya 21 Mei. Nah, ini mungkin kalau mundur ya mungkin sekitar seminggu ya mungkin ya. 27 Mei atau 28 Mei seperti itu. Kemungkinan ya. Jadi kumditnya ya sekitar itulah. Nah, kita lihat apakah dividennya bisa lebih tinggi dari ini 397. Kalau dividennya lebih tinggi dari ini pasti saham PTBA ini akan naik lagi teman-teman ya. Karena kalau dividennya aja 397, anggap aja sama ya dengan harga saham sekarang ya 397 dibagi 2710 ya. Itu udah 14% ya. Apalagi kalau ini 400 itu, wih,
Wih, 14,7%. Tapi ya kemungkinannya selalu ada sih ya, tapi walaupun kecil ya karena pendapatannya turun masa dividennya naik. Ya, kecuali yang menghendaki ya, yang pemegang saham mayoritas kan pemerintah ya. Kalau pemerintah menghendaki butuh dana cukup besar ya bisa jadi ya dividennya naik teman-teman. Nah, makanya kalau teman-teman hold saham-saham yang dividennya bagus ya, potensi kedepannya juga masih lumayan bagus itu enak teman-teman. Nggak usah khawatir ya, ketika saham itu turun ya justru kita nambah lot. Kalau nggak ada dana ya sudah ditunggu aja. Nanti saat pembagian dividen, dividennya cair kita belikan lagi sahamnya gitu aja. Kita lihat secara isu strategisnya ya, bentar. Nah ini ya, proyek hilirisasi PTBA itu ya memiliki potensi menguntungkan ya. Dan juga tantangan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah batu bara menjadi produk turunan seperti DME, dimethyl ether atau grafit ya. Namun, nah ini yang perlu kita cermati teman-teman ya. Secara ekonomis proyek DME ini masih sepenuhnya belum kompetitif ya dibandingkan dengan impor LPG. Jadi keuntungannya itu masih sekedar mengurangi impor aja, impor LPG ya. Tapi secara ekonomi masih belum belum menguntungkan ya. Sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah dan investor. Kalau nggak menguntungkan berarti perlu subsidi ya. Apakah nanti pemerintah mau memberikan subsidi atau dalam bentuk kompensasi yang lain ya, misalnya pemerintah memberikan keuntungan terhadap perusahaan PTBA sehingga pendapatannya bisa lebih naik gitu. Misalnya apa, harga batu baranya dinaikkan atau subsidi untuk yang melayani batu bara domestik naik, itu kan bisa juga teman-teman ya. Nah, proyek grafit meskipun lebih ekonomis juga menghadapi tantangan terkait pasar dan infrastruktur. Jadi ini memang butuh investasi yang cukup besar juga ya. Nah, kalau butuh investasi yang cukup besar, apakah bisa jadi nanti menggerus laba teman-teman ya. Jadi kalau labanya tergerus bisa jadi dividen untuk berikutnya juga berkurang ya. Potensi menguntungkannya ini ya, menciptakan nilai tambah, meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan baru, lapangan kerja baru. DMB dapat menjadi alternatif energi substitusi LPG dan mengurangi ketergantungan pada impor. Grafit dapat digunakan sebagai bahan baku baterai yang sangat dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dan energi terbarukan. Tantangannya ini ya, keekonomian, kemudian infrastruktur. Nah, ini masih perlu ini ya, distribusi dan perangkat kompor rumah tangga yang kompatibel ya. Karena ternyata ini nggak bisa pakai kompor yang biasa dipakai teman-teman ya. Pasar ya, proyek grafit membutuhkan jaminan pasar yang kuat dan pengembangan industri baterai nasional. Dukungan pemerintah ya ini ya, insentif fiskal, dukungan jaminan off-taker dan regulasi yang mendukung. Manajemen karbon, beban biaya manajemen karbon yang tinggi dapat mengurangi daya tarik proyek di mata investor. Nah ini kesimpulannya nih ya, potensinya besar tetapi menghadapi tantangan-tantangan. Jadi tetap ada risikonya teman-teman ya. Nanti kita lihat aja ketika itu terjadi di RUPS ya, nanti kan pasti akan dari pihak manajemen PTBA memberikan beberapa analisis atau proyeksi ke depannya ya. Kalau misalnya hilirisasi ini jalan, itu prospeknya seperti apa, terus risikonya seperti apa. Tapi kalau dalam jangka pendek, sampai TBA ini pasti turun teman-teman, nanti setelah pembagian dividen itu pasti turun dulu. Nah, setelah turun itu ya teman-teman bisa memanfaatkan untuk masuk gitu ya, karena ya saat yang bagus lah ya. Kalau teman-teman masuk setelah kumdit ya, kita cek coba nih ya, kumditnya itu
Tahun lalu tuh di ini kalau nggak salah April 2002 ini ya Mei ya 20 Mei. Jadi memang TP-TBA itu seperti ini ya, menjelang isu-isu pembagian dividen dia naik ini ya. Pada dividennya itu 20 Mei ya. Ini April udah naik puncak. Ya hampir sama ya seperti kemarin. Kemudian setelah itu mulai turun, naik lagi, dikit turun lagi. Nah, nanti setelah kumdet dia longsor ya. Nah, longsornya pun nggak langsung dalam ya. Ini masih tambah lagi. Sampai Juni ya, hampir 1 bulan tuh baru longsor. Nah, ini kalau teman-teman masuk ya di sekitar bulan Juni kemarin ini udah cuan lebar ya. Habis itu naik tinggi ya. Ini coba nih. 2380. Ini 2650. Nah, ini udah udah berapa poin ini? 2710 dikurangi 2380 ya. 2710 dikurangi 2380. Dibagi 2380. Udah 13,8%. Nah, kalau apalagi kalau dia masuknya di sini ya di 2250. Wih. Jadi ternyata dia masih turun terus ya, teman-teman. Nih sampai menjelang pembagian dividen berikutnya. Jadi ini ya. Kalau dari sisi harga batubara, kayaknya harga batubara masih di sekitar $100 ya. Harga batubara masih berapa nih ya? Oh, turun ya. Harga batubara turun sekarang di 98. Harga minyak naik. Ini malah bertentangan ya. Tapi ini dia harga batubara udah naik lumayan lah ya dari April 2022 kemarin. Terendah itu di sekitar 95 atau 9 berapa itu. Jadi kedepannya masih fluktuatif ya. Apalagi kalau kondisi global masih nggak menguntungkan ya, perang masih terjadi di mana-mana ya, batubara bisa naik lagi ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan yang lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus. Syukur-syukur bagi dividen yang rutin dan cukup besar ya, di atas 10% itu udah worth it banget. Teman-teman tinggal fokus aja nambah jumlah lot. Gak usah trading jual beli yang nanti ujung-ujungnya portofolio teman-teman malah makin lama makin habis. Apalagi kalau pakai margin, pakai short selling dan lain-lain itu aduh. Lebih baik investasi jangka panjang aja. Terima kasih bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung, biayanya murah aja untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.